Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Devi pada pembelajaran satuan ukur. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan kalian bisa menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik. Mari kita belajar bersama-sama. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran panjang. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran berat. Kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai pengukuran panjang. Alat ukur panjang yang biasa digunakan adalah penggaris. Betul sekali. Satuan panjang yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter. Ada yang belum pernah melihat penggaris? Ada yang belum tahu bagaimana bentuk penggaris? Coba lihat pada gambar di samping ya. Di sini ada gambar penggaris. Jadi kalian sudah tahu ya, penggaris itu berbentuk seperti apa. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris? Misal, di sini Ibu mempunyai sebuah pensil yang akan Ibu ukur menggunakan penggaris. Cara mengukur menggunakan penggaris yaitu kita ukur dari titik 0 pada ujung pensil. Ya, kita sesuaikan pada titik 0 pada ujung pensil. Kemudian bagian ujungnya kita lihat lagi jatuh pada angka berapa. Coba kalian bisa melihat jatuh pada angka berapa? Ya, 10. Jadi seperti itu ya. Ketika kita akan mengukur menggunakan penggaris, maka kita hitung dari 0 dulu. Kita letakkan ujung dari benda yang akan kita ukur pada titik 0. Kemudian kita lihat pada ujung benda yang satunya jatuh pada angka berapa. Jatuh pada angka 10, maka panjang pensil yang Ibu punya ini yaitu 10 cm. Kemudian Ibu punya pisang. Pisang juga bisa diukur dengan penggaris. Kita letakkan pada titik 0 pada bagian pangkalnya, kemudian pada ujung yang satunya kita lihat jatuh pada angka berapa. Bu, kenapa jatuhnya di antara angka 13 dan 14, Bu? Itu nanti cara bacanya bagaimana, Bu? Begini, jadi ketika ada benda yang jatuh panjangnya itu berada di antara angka 13 dan 14 atau di antara dua angka yang lain, maka dihitungnya adalah setengah. Maka ini jadinya berapa, Bu, panjang pisangnya? 13 setengah, karena jatuh di antara angka 13 dan 14. Maka jadinya kita bulatkan pada satuan terdekat, yaitu setengah. 13 setengah. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan antara satuan panjang. Jadi, satuan panjang itu
bukan cuman hanya sentimeter, ada yang lainnya seperti km. Km itu apa, Bu? Kilometer. HM, hektometer. DAM, dekameter. M, meter. DM, desimeter. CM, sentimeter. MM, milimeter. Jadi ada berapa anak tangganya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 anak tangga. Dari satu tangga naik, maka artinya dibagi dengan 10. Jadi setiap naik satu anak tangga itu dibagi dengan 10. Berarti kalau naik 2 anak tangga dibagi berapa, Ibu? Apakah 20? Bukan 20, tapi 100. Ketika naik satu anak tangga dibagi 10, jika naik 2 anak tangga maka dibaginya 100. Kalau naik 3 anak tangga berapa, Ibu? Berarti dibaginya 1000 ya. Bukan 30, tapi 1000. Ketika naiknya 4 anak tangga dibagi 10.000, seperti itu. Jadi ketika naik jadinya dibagi. Tetapi kalau ada yang turun gimana, Bu? Kalau turun berarti dikali setiap satu anak tangga turun, setiap turun satu anak tangga itu dikalinya 10. Kalau turun 2 anak tangga berarti berapa? 100. Betul sekali. Seperti itu ya. Sekarang Ibu punya soal. Coba ada yang bisa mengerjakan? Nanti Ibu kasih poin kalau yang bisa mengerjakan. Ibu punya soal. 2 kilometer berapa diameter? Coba ada yang tahu? 2 kilometer sama dengan titik-titik diameter. Kalau dari kilometer ke diameter itu naik apa turun? Turun, betul. Berapa turunnya? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2. Berarti dari kilometer ke diameter turun 2 tangga. Kalau turun berarti dikali apa dibagi? Dikali, betul sekali. Tadi turun berapa tangga? 1, 2. Kalau turun 2 tangga berarti dikalinya berapa? Kalau setiap turun 1 anak tangga dikali 10. Kalau turun 2 anak tangga berarti 100. Betul sekali. Jadi 2 kilometer sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 2 kali 100 berapa, anak-anak? 200 diameter. Sudah pintar ya? Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran pengukuran berat. Alat ukur berat yang biasa digunakan disebut timbangan. Betul. Ada beberapa jenis timbangan. Ibu punya contoh gambar di sini ya. Jenis-jenis timbangan. Ada yang udah pernah lihat belum? Timbangan seperti apa? Misal ada yang udah pernah ikut ibu pergi belanja di pasar. Ada penjual yang menimbang. Misal ibu beli cabai. Ya, ditimbang pakai timbangan seperti gambar nomor 1 ini ya. Namanya timbangan apa? Timbangan bebek. Timbangan bebek ya, bentuknya seperti yang gambar nomor 1, seperti yang digunakan pada kegiatan jual beli. Kemudian
timbangan berat badan. Nah, kalau ini kalian mesti udah pernah dan sudah sering lihat ya, ketika ada di mana UKS ada, ketika kalian di klinik ada, sering lihat ya, ketika kalian menimbang berat badan kalian menggunakan timbangan seperti gambar nomor 2. Kemudian timbangan yang nomor 3, ini namanya timbangan digital. Timbangan digital ini biasa kalian lihat di mana? Ya bisa di laundry, tempat cuci baju itu juga bisa. Kemudian timbangan yang nomor 4, timbangan rumah tangga atau timbangan duduk. Misal, ini di pasar juga ada kadang ya, digunakan di pasar, kemudian digunakan untuk mengukur atau menakar ketika ibu kalian ingin membuat kue ketika lebaran gitu ya, bisa ditimbang dengan timbangan duduk seperti ini. Kemudian timbangan yang terakhir nomor 5 ini timbangan apa ini? Timbangan neraca. Sepertinya kalian sudah pernah lihat belum? Kira-kira digunakan dalam menimbang apa bu kok kayak gitu? Bisa untuk menimbang emas mungkin ya, menimbang emas ketika kalian jumpai di toko emas. Jadi timbangan itu ada bermacam-macam sekali bentuknya ya. Kemudian selain sentimeter, selain meter, selain satuan panjang, satuan berat itu juga punya. Tapi bedanya kalau ini kilogram. Kalau satuan meter menggunakan meter, kalau satuan berat menggunakan gram. Jadi kilogram, kg, hg, hektogram, DAAG, dekagram, g, gram, kemudian DG, desigram, kemudian CG, sentigram, kemudian mg, miligram. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Ketika naik satu anak tangga, maka dibagi 10. Ketika turun satu anak tangga, maka dikali 10. Pinter ya. Sekarang ibu punya soal. 4 Hg apa tadi? Hektogram, betul. Sama dengan titik-titik DG. DG itu apa ibu? Tadi apa coba? Desigram. Ayo siapa yang mau maju ke depan? Ya, siapa itu tadi yang tunjuk tangan? Maju ke depan ya. Dikerjakan seperti yang tadi yang udah ibu kasih contoh. Coba dikerjakan. Nanti kalau ada yang salah, nanti ibu betulkan. Tidak apa-apa karena masih belajar. Jadi kalau salah itu tidak apa-apa, tidak akan dimarahi. Jadi jangan takut. Ayo tadi siapa? Ya Benny, ayo Benny, berapa? Ya tepuk tangan buat Benny, sudah berani maju ke depan. Iya betul. Dari hektogram berapa Benny? Naik apa turun? Turun, betul. Turun berapa Benny? Betul 3 ya, turun 3 maka jadinya dikali berapa Benny? 1000, betul. Jadi berapa Benny hasilnya? 4000 ya, betul. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi ya. Di sini Benny sudah benar cara mengerjakannya. Jadi 4 hektogram sama dengan titik-titik desigram. Jadi dari hektogram ke desigram itu naik apa turun? Coba dilihat pada tangga satuan berat di samping ini, hektogram ke desigram berapa turun berapa, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Turun 3 tangga, maka jadinya di apa?
dikali ya, betul sekali. Dikali berapa kalau turun 3 tangga? 1000 ya. Jadi 4 hektogram sama dengan 4 kali 1000 sama dengan 4000 desigram. Betul ya. Kemudian satuan berat itu juga macam-macam. Ada 1 ton. Bisa dilihat ya, ada gambar di samping yang sudah Ibu tampilkan. 1 ton. 1 ton itu berapa, Ibu? 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Kemudian 1 kintal itu 100 kilogram. Kemudian 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Kemudian selanjutnya 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 hektogram sama dengan 1 ons. Kemudian 1 ons. Kemudian 1 ons sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 5 ons. Jadi satuan berat itu juga ada bermacam-macam ya. Ibu punya contoh soal ini. 2 ons sama dengan titik-titik gram. Berapa coba? Di sini ada yang bisa ngerjain. Nanti Ibu kasih poin ya yang bisa mengerjakan. 2 ons sama dengan titik-titik gram. Kita lihat pada tabel di samping. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Berarti kalau 2 ons berapa gram? 2 kali 100 sama dengan berapa? 2 kali 100 sama dengan 200 gram. Betul sekali. Sudah pintar ya. Sekarang untuk memperdalam materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mempunyai tugas. Ayo kerjakan, ayo berlatih 1. Kerjakan pada buku tugas kalian, dikumpulkan pada meja Ibu. Kemudian akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Kita tutup pada pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu dengan baik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.